Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Evelina Sinaga dengan NIM 2502010225111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021 untuk mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Bapak dosen Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM. Pembahasan ini akan berfokus pada kondisi perekonomian Indonesia pada April 2021, terutama dilihat dari 3 indikator utama, yaitu produk domestik bruto atau PDB, nilai tukar rupiah, dan inflasi IHK. Selain itu, saya akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia serta kondisi ekonomi makro Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tahun 2021 merupakan periode yang cukup penting karena Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan setelah mengalami tekanan ekonomi yang cukup besar akibat pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Gambaran perekonomian Indonesia April 2021. Pada April 2021, kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam proses pemulihan dan dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu indikator utamanya adalah PDB triwulan pertama 2021 yang masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% secara year on year atau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun masih negatif, angka ini sebenarnya menunjukkan perbaikan karena pada triwulan keempat 2020 kontraksi ekonomi Indonesia mencapai 2,19%. Jadi kontraksi yang semakin kecil menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi. Kemudian dari sisi nilai tukar pada tanggal 9 April 2021 rupiah dibuka dengan level 14.530 per US dollar. Sementara itu, inflasi IHK pada April 2021 tercatat sebesar 0,13% secara month on month atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara year on year, inflasi mencapai 1,42%. Dari ketiga indikator tersebut dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu masih menghadapi tekanan, tetapi stabilitas makroekonominya mulai membaik. Jadi dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada tahap awal pemulihan ekonomi. PDB masih negatif tetapi inflasi relatif rendah dan nilai tukar cukup stabil. Selanjutnya adalah perkembangan nilai tukar rupiah pada 9 April 2021. Rupiah dibuka dengan posisi 14.530 per US dollar. Selain nilai tukar, terdapat beberapa indikator pasar keuangan lainnya. Yield surat berharga negara atau SBN 10 tahun berada pada 6,39%. DXY atau indeks dolar berada pada 92,06 dan yield US Treasury 10 tahun berada pada 1,619%. Pada sisi aliran modal asing, pada pasar saham terjadi jual neto sebesar 1,81 triliun, sedangkan pada SBN terdapat beli neto sebesar 4,15 triliun. Menurut analisis pada infografis, nilai tukar dan yang relatif stabil dapat membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi. Stabilitas rupiah juga membantu menjaga biaya barang dan bahan baku yang berasal dari luar negeri. Hal ini penting karena banyak kegiatan produksi di Indonesia yang masih membutuhkan bahan baku atau barang modal dari luar negeri. Jika rupiah terlalu melemah, harga barang impor dapat meningkat dan akhirnya meningkatkan biaya produksi. Sebaliknya, ketika nilai tukar relatif stabil, perusahaan dapat melakukan perencanaan biaya dengan baik. Kondisi tersebut dapat mendukung kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi.
Jadi nilai tukar bukan hanya berkaitan dengan perdagangan internasional, tetapi juga berhubungan dengan aktivitas ekonomi dalam negeri. Inflasi IHK April 2021. Selanjutnya adalah inflasi IHK. Pada April 2021, inflasi IHK tercatat sebesar 0,13% secara month-on-month. Artinya, harga barang dan jasa secara umum meningkat sebesar 0,13% dibandingkan Maret 2021. Jika dibandingkan dengan April 2020, inflasinya mencapai 1,42% year on year. Sementara itu, inflasi sejak awal tahun sampai April 2021 atau year to date tercatat sebesar 0,53%. Angka ini masih berada di bawah sasaran inflasi tahun 2021 yaitu 3% plus minus 1%. Sehingga inflasi pada saat itu masih tergolong rendah dan terkendali. Jika dilihat dari penyebabnya, inflasi inti tercatat sebesar 0,14%. Hal ini diantara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan. Kemudian volatil food atau komponen harga pangan yang mudah berubah mengalami inflasi sebesar 0,15%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh deflasi pada beberapa komoditas hortikultura dan beras karena memasuki masa panen. Sementara itu, administrative prices atau harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,11%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga rokok dan bahan bakar rumah tangga. Jadi secara keseluruhan inflasi April 2021 masih rendah dan terkendali. Kondisi ini merupakan hal yang positif karena stabilitas harga terpenting untuk menjaga daya beli masyarakat yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Selanjutnya kita melihat pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia. Pertama adalah pemerintah dan Kementerian Keuangan. Pemerintah berperan dalam kebijakan fiskal, termasuk mengatur APBN, pajak, subsidi, dan stimulus ekonomi. Kedua adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter, termasuk menjaga suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan sistem pembayaran. Ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk industri perbankan. Keempat adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga penjamin simpanan berperan menjamin simpanan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kemudian terdapat DPR yang bersama pemerintah membahas dan menyetujui APBN. Terakhir adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang mengkoordinasikan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut saya, koordinasi antara lembaga tersebut menjadi semakin penting pada masa pandemi karena masalah ekonomi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan satu bidang. Pemerintah perlu menjaga daya beli, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, sedangkan OJK dan LPS menjaga sektor keuangan dan perbankan. Pada slide terakhir ini, kita dapat melihat kondisi ekonomi makro Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2021. Dari sisi tantangan pandemi COVID-19 masih berlangsung, kondisi ini menyebabkan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih dan mobilitas serta aktivitas bisnis masih terbatas. Hal tersebut tercermin dari PDB triwulan 1 yang masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% year on year. Namun, di sisi lain terdapat beberapa peluang pemulihan. Pertama, inflasi tetap rendah dan terkendali. Kedua, nilai tukar relatif stabil. Ketiga, ekspor mulai membaik. Selain itu, aktivitas ekonomi mulai meningkat.
Pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi dan Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter yang mendukung pemulihan. Pada saat yang sama, program vaksinasi mulai berjalan sehingga memberikan harapan terhadap pemulihan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Menurut pandangan saya, kondisi ekonomi Indonesia pada April 2021 dapat dikatakan berada dalam fase awal pemulihan. Perekonomian memang masih mengalami kontraksi, tetapi kontraksinya sudah mulai mengecil dan beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif. Menurut saya, tantangan terbesar pada saat itu bukan hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga mengembalikan konsumsi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, stimulus pemerintah, kebijakan moneter, serta keberhasilan program vaksinasi perlu berjalan bersama. Jika aktivitas masyarakat dan dunia usaha kembali meningkat, maka konsumsi, investasi, dan produksi juga dapat meningkat sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan PDB. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa perekonomian Indonesia pada April 2021 masih berada dalam tekanan akibat pandemi, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, stimulus pemerintah, dan kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam mendukung proses pemulihan tersebut. Demikian presentasi saya mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita sehat selalu.